Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai cerita kali ini, mari bersama-sama kita lantunkan solawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa syahbihi ajma'in. Semoga solawat ini menjadi wasilah keberkahan bagi kita semua. Kita memohon kepada Allah agar senantiasa menjaga kita dari perbuatan dosa, terutama dosa-dosa besar. Semoga Allah melimpahkan rezeki yang banyak dan penuh berkah kepada keluarga kita, menjauhkan kita dari bala dan musibah, serta menjaga kekuatan iman kita hingga akhir hayat. Kita juga bermohon kepada Allah agar kelak ketika waktu kematian tiba, lisan kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat terbaik, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, agar kita bisa terus berbagi kebaikan dan inspirasi Islami. Semoga setiap langkah kita dalam mendukung dakwah menjadi amal jariyah yang akan terus mengalir pahalanya. Mari kita mulai perjalanan hari ini dengan hati yang tulus, niat yang ikhlas, dan penuh harapan kepada Allah, mengacu pada buku kisah para nabi. Sejarah lengkap kehidupan para nabi sejak Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Isa alaihi salam karya Ibnu Katsir 2016-13-14 disebutkan bahwa penciptaan Nabi Adam dimulai ketika Allah mengabarkan kepada para malaikat melalui firman-Nya, Sesungguhnya Aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Surah Al-Baqarah 30. Mengutip ayat tersebut, Allah memberitahukan bahwa Allah akan menciptakan Nabi Adam dan keturunannya yang sebagiannya akan menguasai atas sebagian yang lain, menjadi khalifah, sebagaimana firman-Nya, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai penguasa-penguasa di bumi. Surah Al-An'am 165. Allah berfirman, dan dialah yang menjadikan kalian, manusia, sebagai khalifah di bumi. Surah An-Naml 62. Ayat-ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Allah memberitahukan kepada mereka, para malaikat, tentang penciptaan Adam dan anak-anak keturunannya, sebagaimana Dia juga telah memberitahukan tentang perkara yang sangat besar sebelum penciptaan Adam. Karena kejadian itu, para malaikat bertanya berdasarkan hikmah yang dihasilkan dari pengamatan dan pengetahuan, bukan karena penolakan, sifat negatif, dan kedengkian mereka terhadap Adam dan keturunannya sebagaimana anggapan sebagian ahli tafsir yang tidak mengerti. Para malaikat bertanya kepada Allah, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Surah Al-Baqarah 30. Diceritakan bahwa para malaikat telah mengetahui bahwasanya sebelumnya telah terjadi hal seperti itu, seperti yang pernah mereka saksikan sendiri pada kehidupan bangsa jin dan al-bin sebelum Adam diciptakan. Demikianlah sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah. Abdullah bin Umar berkata, 1000 tahun sebelum Adam diciptakan, bangsa jin telah melakukan pertumpahan darah. Selanjutnya, Allah mengutus pasukan malaikat untuk mengusir jin-jin itu ke wilayah pesisir. Ibnu Abbas juga mengatakan hal yang serupa. Sementara itu, menurut Al-Hasan, para malaikat mengucapkan hal tersebut berdasarkan ilham yang diberikan kepada mereka. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa para malaikat mengatakan demikian setelah diperlihatkan sebagian informasi yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Ada juga yang berpendapat bahwa para malaikat menyampaikan hal tersebut setelah mendapat penjelasan dari Harut dan Marut berdasarkan informasi yang disampaikan oleh malaikat-malaikat di atas keduanya mengenai kemungkinan terjadinya pertumpahan darah itu. Demikianlah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dari Abu Ja'far Al-Baqir. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa para malaikat telah mengetahui bahwa bumi tidaklah diciptakan kecuali di dalamnya akan ada makhluk yang saling bermusuhan. Mereka pun berkata, padahal kami senantiasa bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Maksudnya, kami para malaikat senantiasa menyembahmu tanpa henti.
tak satu pun dari kami yang berani bermaksiat kepadamu. Jika tujuan penciptaan mereka, yakni Adam dan keturunannya, adalah untuk menyembahmu, maka kami telah melakukannya siang dan malam tanpa henti. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Maksudnya, aku, Allah, lebih mengetahui hikmah dan kemaslahatan yang lebih besar dari penciptaan mereka, yaitu Adam dan keturunannya, yang tidak kalian ketahui. Bisa juga, di antara mereka akan ada yang menjadi nabi, rasul, orang-orang syidik, syuhada, dan hamba-hamba yang saleh. Penciptaan Hawa sebagai pendamping Adam. Sebelum diturunkan ke bumi, Nabi Adam tinggal di surga atas kehendak Allah. Namun, selama berada di surga, Nabi Adam kerap merasa kesepian karena hidup seorang diri tanpa pendamping. Kemudian, Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk kiri Nabi Adam ketika beliau tertidur. Kehadiran Hawa pun menjadi pendamping setia bagi Nabi Adam. Saat malaikat bertanya kepada Allah, mengapa Dia menciptakan Hawa? Allah menjawab bahwa Hawa diciptakan untuk menemani Nabi Adam dan memberikan kebahagiaan kepadanya. Sesuai dengan kehendaknya, Nabi Adam dan Hawa diizinkan untuk hidup bersama di surga untuk sementara waktu dan menjalani hidup sepenuhnya. Namun, Allah memberikan peringatan kepada Adam dan Hawa. Selama kalian berada di surga, janganlah mendekati atau memakan buah dari pohon khuldi. Akan tetapi, karena godaan dan tipu daya setan, Adam dan Hawa akhirnya gagal menepati janji mereka kepada Allah dan melanggar larangannya dengan memakan buah dari pohon khuldi. Setelah memakan buah tersebut, mereka berdua merasakan dampaknya, yang memperlihatkan aurat mereka. Karena merasa malu, Adam dan Hawa segera mencari dedaunan untuk menutupi tubuh mereka. Dalam rasa malu dan penyesalan atas pelanggaran terhadap larangan Allah, keduanya menangis dan memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Setelah memohon ampunan kepada Allah, akhirnya Allah menerima taubat mereka. Namun, sebagai konsekuensi, keduanya diutus untuk turun dari langit ke bumi dan menjadi khalifah di muka bumi. Saat diturunkan, keduanya berada di tempat yang terpisah. Nabi Adam diturunkan di Hindustan, sementara Hawa di Jeddah. Jarak yang memisahkan mereka begitu jauh. Setelah sekian lama diturunkan, akhirnya mereka bertemu di Jabal Rahmah, yaitu di daerah Arafah. Tentu saja pertemuan keduanya merupakan suatu hal yang membahagiakan, sehingga mereka pun bertemu. Mereka bisa kembali menjalani hidup dengan bahagia. Kisah anak Nabi Adam dan Hawa. Setelah bertemu dan melanjutkan kehidupan bersama sebagai suami istri, mereka dikaruniai keturunan. Setiap kali Hawa melahirkan, selalu lahir sepasang anak kembar, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Anak kembar pertama diberi nama Qabil dan Iklimah, sedangkan anak kembar kedua dinamai Habil dan Labuda. Ketika anak-anak Nabi Adam dan Hawa tumbuh dewasa, mereka menunjukkan karakter dan sifat yang berbeda-beda. Qabil memiliki sifat yang keras, sementara Habil lebih lemah lembut dan sabar. Anak perempuan, Iklimah, tumbuh menjadi remaja yang memiliki paras cantik, sedangkan Labuda biasa-biasa saja. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai merasakan ketertarikan terhadap lawan jenis. Kemudian, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Adam dan Hawa bahwa keempat anak mereka harus menikah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, yang melarang pernikahan antara saudara kembar. Dengan demikian, Qabil tidak diperbolehkan menikahi Iklimah. Begitu pula Habil yang tidak dapat menikahi Labuda. Setelah Nabi Adam menyampaikan aturan pernikahan kepada saudara kembarnya, ternyata Qabil menolak dan mengatakan ingin menikah dengan Iklimah yang tidak lain merupakan saudara kembarnya sendiri. Perselisihan Qabil dan Habil. Untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua putranya, Nabi Adam memberikan solusi. Qabil dan Habil harus melakukan kurban, dan kurban yang diterima di sisi Allah lah yang akan menentukan siapa di antara mereka yang berhak menikahi Iklimah. Setelah hari yang telah disepakati, keduanya telah menyiapkan kurbannya. Qabil, seorang petani sombong, menyiapkan seikat gandum dengan kualitas yang jelek, sedangkan Habil yang merupakan seorang peternak
menyiapkan seekor kambing gemuk untuk dikorbankan. Kemudian, kedua kurban tersebut diletakkan di tengah lapangan. Tak lama setelah itu, Allah menurunkan cahaya putih dan mengangkat kurban yang dipersembahkan oleh Habil. Ini menunjukkan bahwa Allah menerima kurban Habil, yang berarti dia diperbolehkan menikahi Iklimah. Karena tidak terima, Qabil marah, dan setan membujuknya untuk menyerang Habil. Karena marah, Qabil melancarkan pukulannya untuk membunuh Habil, dan itu menjadi pembunuhan pertama di bumi. Karena ketakutan dan bingung, ia tidak tahu bagaimana cara menyembunyikan Habil yang sudah mati. Qabil berusaha membuang tubuh Habil ke laut, namun ombak justru mendorongnya kembali ke tepian. Akhirnya, Qabil memohon ampun kepada Allah dan bertaubat atas segala perbuatannya. Tak lama kemudian, Qabil melihat seekor burung gagak di atas pohon, yang kemudian mati. Burung gagak yang masih hidup itu membawa tubuh gagak yang mati ke tanah. Burung gagak itu kemudian membuat lubang di tanah dan mendorong gagak yang mati itu ke dalam tanah. Qabil akhirnya paham dan meniru cara burung gagak itu. Kisah wafatnya Nabi Adam. Dikisahkan, menjelang akhir hayatnya, Nabi Adam meminta putranya untuk membawakan buah dari surga. Putranya pun mencari kemana-mana, namun tidak menemukannya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang bidadari yang menyamar sebagai manusia, membawa kain, minyak wangi, dan sekop. Malaikat yang menyamar kemudian memberitahu anak-anak Adam bahwa mereka harus segera kembali ke rumah karena ayah mereka akan segera meninggal. Mereka pun kembali ke rumah, diikuti oleh sosok yang mereka temui sebelumnya. Nabi Adam dan Hawa yang pernah tinggal di surga mengenali sosok tersebut sebagai malaikat maut yang datang untuk mencabut nyawa Adam. Setelah malaikat mencabut nyawa Adam, malaikat itu memandikan, memberi pakaian, dan mengharumkan wewangian pada jenazah. Kemudian dia menggali tanah, meletakkan jenazahnya di dalam lubang, dan kemudian meletakkan batu di atas kuburan Nabi Adam. Sebelum berangkat, malaikat itu berpesan agar kematian Adam menjadi pelajaran bagi umat manusia. Dari peristiwa tersebut, manusia dapat mempelajari prosesi dan ritual pemakaman. Dengan memahami kisah Nabi Adam secara lengkap, mulai dari kelahiran hingga wafat, serta kisah para nabi lainnya, tentu akan membawa banyak manfaat dan hikmah yang dapat diambil untuk kehidupan umat Islam. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islam yang diunggah setiap hari. Semoga kita senantiasa berada di jalan yang lurus, yakni jalan Islam. Amin, ya Rabbal Alamin.